kalau aku yang dirut, mendingan diam. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap, seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarisnya. Tidak ada satupun keluhan. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Ya, mendingan diam. Buka. Kalau aku yang dirut, itu pasti beres. Kewenanganmu malah melebihi dirut. Kau berhak mendiskors, memecat sementara direksi. Maka sekarang jangan cuap-cuap. Nggak akan kepilih kau untuk pilpres berikutnya. Nggak ada. Paling 5-3 ekor yang dukung kamu, termasuk gua nggak akan milih kamu. Pendukung kamu, ayo aku lawan semua. Ahok itu komisaris utama. Komisaris utama itu tugasnya berhak memecat sementara direksi, berhak melakukan pemeriksaan apapun. Ya. Jadi kalau ada penyelewengan besar di Pertamina, komisaris tidak tahu. Setidak-tidaknya sekarang ini jangan cuap-cuap di media seolah-olah dia tidak salah. Ada dua jenis kesalahan ya, bisa karena gagal melaksanakan tugasnya atau lalai, atau memang tahu tapi tidak diproses. Saya tidak tahu mana yang benar, tapi komisaris tugasnya adalah mengawasi. Kalau sudah pelanggaran besar seperti itu, kalau di Jepang itu langsung mengundurkan diri. Karena apa? Tugasnya mengawasi. Kalaupun dia merasa tidak bersalah atau memang dia tidak berani waktu itu membuka, setidak-tidaknya sekarang jangan cuap-cuap seolah-olah dia bersih, seolah-olah dia hebat. Kalau dia sekarang ngaku banyak pelanggaran zaman dulu, kenapa dia tidak teriak? Karena apa? Dia lebih menilai gaji yang miliaran. Jadi mengenai Ahok, siapapun kau akan saya lawan. Saya tidak menyalahkan dia kalau bukan karena dia cuap. Harusnya diam aja. Karena semua pelanggaran tersebut terjadi pada saat dia sebagai pengawas, yaitu komisaris utama, pengawas. Itu sama saja kayak kepala sekolah, tidak tahu terjadi apa yang di dalam kelas bertahun-tahun. Kalaupun dia tidak tahu, dia tidak salah, tapi gagal dalam tugas. Jangan sekarang seperti seorang pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam bertemu kembali para sahabat pemirsa Abatasa Channel. Kali ini kita masih bicarakan bagaimana keluar-keluarnya Ahok di medsos terhadap kejadian yang menimpa para direksi Pertamina atas kasus pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax, di mana kasus itu berlangsung Pertamina sebelum dia mengundurkan diri karena berniat menjadi tim sukses daripada Ganjar dan Mahfud MD di Pilpres 2024 ini. Jadi menarik karena adanya tanggapan dari Hotman Paris Hutapea terhadap katakanlah keluar-keluarnya Ahok ini. Dan saya melihatnya bahwa sebagai seorang pengacara yang bisa dikatakan sangat hebat lah, itu sampai berucap bahwa ada baiknya Ahok diam karena kejadian itu di zaman tugas sebagai seorang komisaris utama, di mana para direksi itu sebenarnya di bawah tanggung jawab Ahok. Dan menjadi pertanyaan adalah ketika Ahok berkata bahwa kalau dia waktu itu menjadi seorang direktur utama, maka akan dia pecat-pecatin semua direksi yang bermain itu. Kemudian Hotman Paris mencoba mengingatkan Ahok bahwa bisa jadi Ahok dalam hal ini melakukan dua kesalahan, yaitu lalai dalam tugas atau membiarkan sebuah kejahatan terjadi. Jika dua hal ini menjadi bahan daripada pihak penyidik nanti untuk menetapkan status Ahok yang mungkin bisa saja berawal dari saksi menjadi tersangka. Ini mungkin maksudnya Hotman Paris mengingatkan Ahok agar jangan seolah-olah Ahok sekarang ini sikap sebagai seorang pahlawan yang hendak menyelesaikan permasalahan di Pertamina. Meskipun pernyataan Hotman Paris ini mendapatkan banyak komentar negatif terbukti dari komentar
komentar yang kita lihat di Instagramnya beliau, Abang Hotman Paris Hutapea ini, netizen lebih percaya kepada Ahok daripada ucapan yang dilontarkan oleh seorang Hotman Paris Hutapea. Tapi saya memiliki pandangan lain pemirsa ya. Silakan Anda nanti memberikan juga pandangan Anda di kolom komentar atas pernyataan Hotman Paris ini. Hotman Paris mengingatkan Ahok karena memang Ahok pada waktu itu seperti kata Hotman Paris ibarat kepala sekolah. Jika dia tahu ada muridnya, jika dia tahu ada gurunya, jika dia tahu di dalam lingkungan sekolahnya itu terjadi sesuatu yang tidak baik, pasti dia akan mengambil sebuah tindakan. Masalahnya adalah Ahok tidak melakukan tindakan pada waktu itu terhadap para direksi. Dia benar memang memberikan sebuah kemajuan bagi Pertamina yang sangat luar biasa. Karena Pertamina yang selama ini merugi dari zaman kepemimpinan Ahok sebagai seorang pengut, Pertamina berhasil meraih keuntungan. Tapi tidak bisa juga dinafikan bahwa di dalam Pertamina itu sendiri ada sebuah kejahatan besar yang sangat merugikan rakyat Indonesia khususnya dan pemerintahan pada umumnya, karena oplosan ini kerugiannya sangat luar biasa. Lalu kenapa Ahok diam? Tentu ini menjadi sebuah tanda. Kembali kepada ente mengatakan dalam pembicaraan bahwa tidak mungkin kejaksaan agung seperti sendiri tanpa dukungan presiden. Jika melihat ternyata kita tahu bagaimana dukungan presiden, beliau sangat menghargai dan sangat selaku presiden yang mendukungnya menjadi seorang presiden pada saat itu. Artinya Prabowo sudah menghitung dengan benar, dengan tepat. Kalau seandainya dia mengambil tindakan terhadap para direksi Pertamina. Jika Ahok berkata bahwa ada kekuatan besar yang mendalangi kejahatan ini, tentu itu pasti bukan Jokowi. Dan itu juga bukan kemampuan Jokowi pada waktu itu untuk mengatasi. Tapi Jokowi juga mengetahui hal tersebut. Karena ini bisa kita artikan sebelum pemerintahan Jokowi sangat intens membangun dukungan dan memberikan perhatian. Dan jika kita lihat beberapa orang Jokowi yang ada di posisi pemerintahan saat ini, itulah yang menangani perkara korupsi. Seperti itu merupakan jaksa agung di zamannya Jokowi. Tapi kenapa di zaman Prabowo ini, di rezim Prabowo adalah jaksa agung baru bermanut sangat sayang. Karena pada waktu itu Jokowi tidak bisa mengatakan karena ada sebuah kekuatan besar yang tidak bisa diawal. Jadi kira-kira seperti itu. Jika sekarang harus ini jadi meledak dan di zaman Prabowo, itu artinya bisa jadi informasi ini pun didapat dari Jokowi. Jika ini yang terjadi, maka sebenarnya yang terjadi adalah peperangan antara Jokowi dengan Megawati semakin membesar. Kenapa begitu? Karena Ahok bagaimanapun juga merupakan salah satu pimpinan yang memiliki nama besar di PDIP. Jika setelah hasil persiapan tumbang dan harus ditahan kemudian bisa jadi akan terjadi Ahok juga bermasalah, maka PDIP akan sangat baru. Pertanyaannya lagi, apakah nanti akan berani siapa dalam daripada. Jangan lupa di dalam komentarnya Ahok mengatakan bahwa dia menekankan adanya agar masalah pembelajaran tidak transparan. Jika tidak ada kata maka ini sebenarnya hanya ingin dan pemain karena dia melihat itu berdasarkan pengalamannya saat netral libatkan dan orang-orang berada di Pertamina. Bahasa Ahok ini secara tidak langsung sudah memberikan tuduhan kepada rezim Prabowo yang saat ini berkuasa bahwa mereka ingin menguasai pemasukan. Asumsi Ridwan Ahok bahwa ada 2,4 juta sekolah per terima oleh sang penguasa. Apakah karena itu dalam pandangan saya Hotman Paris tentu bukan sembarang bicara seperti dia mengatakan lebih baik Ahok diam saja dan persiapkan diri untuk pertanyaan akan diajukan oleh pihak penyidik jaksa. Karena apapun alasan Ahok, jika dua alasan tadi menjadi dalil, menjadi alasan bagi pihak kejaksaan membuat Ahok menjadi seorang tersangka, yaitu karena satu lalai dalam tugas, kedua membiarkan sebuah kejahatan besar terjadi, bisa jadi Ahok akan berubah. Dan ini yang harus dicermati. Terlepas apakah Anda percaya tidak percaya, tentu ini kacamata hukum yang bicara dalam pandangan seorang Hotman Paris. Karena apa yang dia utarakan itu adalah sebuah fakta. Ahok mengetahui hal itu terjadi. Itu jelas terlihat dari bahwa dia tahu dan dia menuduh, tapi dia nggak bisa memecat. Padahal ada kuasa dia untuk memberhentikan semua atau memberikan laporan kepada pihak-pihak berwenang atas
kejadian pidana itu, karena itu masuk ke dalam ranah pidana dan bukan kuasa hukum juga untuk menghukum mereka dalam perkara pidana, tapi yang dibutuhkan adalah laporan yang datang. Lalu kenapa Ahok membiarkan hal itu terjadi selama 5 tahun dari 2018 sampai 2020? Dan ini yang dipertanyakan oleh Hotman Paris. Jadi pertanyaan ini bukan karena Hotman Paris merasa bermasalah ada komentar-komentar atau juga berada di dalam orang-orang yang bertamin, tapi dia berada dalam perjalanan hukum bahwa Ahok lebih baik berpikir dari yang tidak bersalah atas terjadinya korupsi di Pertamina. Karena dari beberapa catatan yang saya punya, memang bisa jadi Ahok adalah sasaran utama daripada kasus oplosan Pertamax ini, pemirsa ya. Dan tentu saja nanti akan berimbas atau akan berujung kepada Megawati. Apakah asumsi saya ini bisa Anda terima atau tidak? Silakan Anda jawab dan silakan buktikan nanti saat persidangan ini berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.